Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana awal bulan BPS merilis beberapa indikator terkini dan di tanggal 1 Desember 2022 ini, kami BPS Provinsi Papua Barat akan merilis beberapa indikator yaitu inflasi atau indeks harga konsumen keadaan November 2022, nilai tukar petani, ekspor impor, tingkat penghunian kamar hotel berbintang, transportasi, dan ada satu tambahan indikator yaitu indeks pembangunan manusia. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan indeks harga konsumen atau biasa kita sebut inflasi November 2022. Inflasi gabungan tahun ke tahun untuk dua kota IHK atau dua kota inflasi di Papua Barat mencapai 4,70%. 4,70% untuk gabungan dua kota inflasi yaitu kota Sorong dan kota Manokwari. Inflasi bulanan untuk gabungan dua kota ini sebesar 0,44% dan inflasi tahun kalender sebesar 3,44%. Jadi tadi inflasi Y on Y gabungan dari dua kota inflasi yaitu sebesar 4,70%. Selanjutnya Bapak Ibu untuk kota Manokwari mengalami inflasi year on year atau tahun ke tahun sebesar 5,19%. 5,19%. Dan inflasi bulanan untuk bulan November terhadap Oktober 2022 ini yaitu 0,94%. Dan inflasi tahun kalender sebesar 4,13%. Selanjutnya untuk kota Sorong mengalami inflasi tahun ke tahun sebesar 4,56% dan inflasi bulanan untuk November 2022 sebesar 0,30% dan inflasi tahun kalender sebesar 3,25%. Bapak Ibu sekalian, dari 90 kota IHK di Indonesia, tadi kita sudah ikuti bersama, tidak ada kota yang mengalami deflasi, sedangkan Manokwari mengalami inflasi masuk pada peringkat ke-70 dari 90 kota inflasi. Dan kota Sorong peringkat ke-79 dari 90 kota inflasi. Inflasi year on year yang tertinggi untuk 90 kota inflasi di seluruh Indonesia ini yaitu berada pada kota Tanjung Selor sebesar 9,20%. 9,20% dan inflasi year on year yang terendah ada di kota Ternate sebesar 3,26%. Bapak Ibu sekalian, bila kita melihat perkembangan tingkat inflasi dari tahun ke tahun maupun dari bulan ke bulan selama tahun 2022 ini, untuk inflasi year on year, kita lihat di sana untuk tahun 2022 sebesar 4,70%, lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 3,24%, dan lebih tinggi lagi dibanding tahun 2020 yang hanya sebesar 1,61%.
Sedangkan inflasi bulanan atau month-to-month ini sebesar 0,44%. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya ini mengalami sedikit penurunan. Namun bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya justru mengalami deflasi di tahun 2021 ya sebesar 0,09 dan di tahun 2020 mengalami inflasi sebesar 0,79. Selanjutnya Bapak Ibu, bila kita cermati lebih dalam pada 11 kelompok pengeluaran, untuk gabungan dua kota IHK ini, menurut kelompok pengeluaran yang tadi mengalami inflasi sebesar 4,70%, ada beberapa kelompok pengeluaran yang mendorong inflasi, yaitu kelompok pengeluaran transportasi yang sangat besar andilnya sebesar 2,35% andil untuk transportasi ini. Ini disebabkan karena tarif angkutan udara pada kedua kota inflasi baik untuk Manokwari maupun Kota Sorong. Untuk Manokwari ini tarif angkutan udara mengalami inflasi atau dengan andil 1,15, sedangkan Kota Sorong mengalami inflasi juga untuk tarif angkutan udara ini cukup besar 29% dengan andil 1,01%. Hal ini dipengaruhi karena kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sehingga berdampak pada kenaikan tarif angkutan udara. Selain itu juga di menjelang akhir tahun banyak sekali permintaan atau penduduk yang melakukan perjalanan di akhir tahun berdampak juga terhadap kenaikan tarif angkutan udara ini. Secara gabungan untuk kedua kota ini inflasinya mencapai 20,45 pada kelompok transportasi dengan andil 2,3. Selanjutnya pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar, ini juga andilnya atau mengalami inflasi Y on Y pada kedua gabungan dua kota 3,46 pada kelompok ini. Dan untuk dua kota yaitu Manokwari dengan andil 0,45 dan Kota Sorong dengan andil 0,63. Nah, pada kelompok perumahan ini ada beberapa komoditas yang mempunyai andil juga cukup tinggi, yaitu ada bahan bakar rumah tangga yang andilnya 0,23 ini di Manokwari, dan di Kota Sorong andilnya 0,39 ya. Jadi bahan bakar rumah tangga ini kenaikan harga LPG atau gas alam dunia ini memicu kenaikan harga gas di dalam negeri. Jadi ini yang mendorong pada kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi dengan andil yang sangat signifikan. Selanjutnya pada kelompok bahan makanan untuk Manokwari. Untuk Manokwari ini juga andilnya cukup besar 1,4% dengan inflasi Y on Y 3,99. Ini bahan makanan di Manokwari ini ada beberapa komoditas yang mendorong inflasi, yaitu ada minyak goreng dengan andilnya 0,23, ini kenaikan harga minyak sawit
Ini juga mendorong. Kemudian ada daging babi ini yang di Manokwari ya, ini juga andilnya 0,35, dan ini rokok kretek ini juga mungkin untuk makanan jadi ya, ini 0,2 ya. Jadi ada kenaikan cukai rokok, ini menyebabkan harga rokok meningkat. Ini baik di Manokwari maupun di Kota Sorong. Bawang merah juga ini mengalami kenaikan di Kota Sorong dengan andil 0,27. Ya. Sedangkan kalau Kota Sorong justru mengalami deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Walaupun ada beberapa komoditas pada kelompok makanan dan minuman juga yang mendorong inflasi. Selanjutnya pada perawatan pribadi dan jasa lainnya. Jadi Bapak Ibu, saya hanya meng-highlight yang signifikan saja yang mendorong inflasi maupun deflasi. Pada perawatan pribadi ini secara gabungan mengalami inflasi 9,54%. Kemudian andilnya juga cukup tinggi 0,54%. Untuk di Manokwari maupun Kota Sorong ini juga andilnya pada perawatan pribadi ini 0,35 dan 0,60. Untuk perawatan pribadi ini yang mendorong sehingga mengalami inflasi pada kelompok ini yaitu ada buah pinang di sana karena stok terbatas di pasaran ini ya. Kemudian ada parfum, ini juga andilnya 0,1. Sabun mandi ya, jadi ada beberapa komoditas pada kelompok ini yang punya andil juga cukup signifikan, sehingga pada kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi dengan andilnya cukup besar 0,54. Ini Bapak Ibu sekalian beberapa komoditas pada kelompok pengeluaran dengan inflasi Y on Y ya, jadi year on year. Ini 5 komoditas terus besar, tadi sudah saya singgung angkutan udara, kemudian juga ada untuk Manokwari ada bensin baik di Manokwari maupun Kota Sorong, daging babi di Manokwari, angkutan dalam kota masih di Kota Sorong juga mempunyai andil cukup besar 0,45. Ini kue kering di Manokwari. Kemudian bahan bakar rumah tangga tadi di Kota Sorong. Kemudian minyak goreng ya ada di Manokwari juga mengalami inflasi, dan bawang merah di Kota Sorong. Namun ada beberapa komoditas juga yang mendorong deflasi secara Y on Y. Ada di sana didominasi oleh bahan makanan, ada cabai rawit, ikan cakalang, ikan ekor kuning, ikan tenggiri, dan biaya administrasi transfer uang ya, itu untuk Manokwari. Sedangkan Kota Sorong juga ada beberapa ikan dan minyak goreng. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk tingkat dan andil inflasi secara mantuman, jadi tadi secara Y on Y, secara mantuman ini kita lihat di sana lagi-lagi masih transportasi, jadi baik secara Y on Y maupun secara mantuman, transportasi yang dipicu oleh tarif angkutan udara ini baik untuk gabungan kedua kota inflasi maupun Manokwari dan Kota Sorong masih didominasi oleh tarif angkutan udara. Kemudian untuk makanan dan minuman, Manokwari masih mengalami inflasi. Tadi juga di secara Y on Y ya, Manokwari juga mengalami inflasi, kecuali Kota Sorong yang mengalami deflasi ya.
Jadi Manokwari, untuk kota Manokwari baik year on year maupun mantuman pada kelompok makanan ini mengalami inflasi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat 5 komoditas terbesar atau andil terbesar untuk inflasi mantumannya. Masih angkutan udara dengan andil 0,88 di Manokwari dan 0,30 di Kota Sorong. Kemudian ada tomat, ikan kakap, kacang panjang, dan jagung manis, ini di Manokwari. Sedangkan di Kota Sorong ada rokok kretek, ikan teri, rokok kretek filter, dan ikan ekor kuning, ini di Kota Sorong. Dan ada juga beberapa komoditas yang mendorong deflasi secara mantuman di Manokwari maupun Kota Sorong, yaitu ikan oci, ikan ekor kuning, cabai rawit, bayam, dan bunga pepaya. Sedangkan di Kota Sorong, ikan momar, sawi hijau, ikan kembung, bayam, dan cabai merah. Artinya beberapa komoditas yang mendorong deflasi ini mengalami penurunan harga sehingga ini mendorong deflasi secara mantuman. Selanjutnya bila kita bandingkan dengan kota-kota di Sulampua, Manokwari menduduki peringkat inflasi Y on Y yang ke-15 dari 21 kota di Sulampua, dan Kota Sorong peringkat inflasi year on year ke-18 dari 21 kota di Sulampua. Yang paling tinggi Kota Parepare dengan inflasi sebesar 7,11, dan yang paling rendah Kota Ternate untuk kota-kota di Sulampua dengan inflasi sebesar 3,26. Selanjutnya inflasi mantuman, Ambon yang paling tinggi inflasinya 1,15, dan yang paling rendah atau mengalami deflasi secara mantuman Kota Luwuk. Untuk Manokwari peringkat inflasi secara mantuman kedua dari 21 kota di Sulampua. Jadi tadi Ambon yang pertama mengalami inflasi, selanjutnya diikuti oleh Manokwari, sedangkan Kota Sorong peringkat inflasi mantuman yang ke-9 dari 21 kota di Sulampua. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada indikator berikut, yaitu nilai tukar petani, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima petani terhadap indeks yang dibayar petani. Kalau kita melihat nilai tukar petani November 2022 ini sebesar 100,37, ini dibandingkan dengan Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,06% ya. Ini disebabkan karena indeks yang diterima petani naik sebesar 0,19%, dan indeks yang dibayar petani juga naik namun tidak setinggi indeks yang diterima petani, sehingga nilai tukar petani mengalami peningkatan secara mantuman sebesar 0,06. Indeks yang diterima petani mengalami peningkatan 0,19% ini disebabkan karena disumbang oleh komoditas kelapa sawit, ayam ras pedaging, ikan kakap, dan sembilang. Kemudian indeks yang dibayar petani mengalami kenaikan juga, ini disebabkan karena ongkos angkut, rokok kretek filter, tahu mentah, dan pur. Jadi ada beberapa komoditas yang merupakan ongkos produksi dan juga merupakan konsumsi dari petani itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat dari subsektor, nilai tukar petani dari subsektor, hampir sebagian besar subsektor mengalami kenaikan indeks. Hanya 2 subsektor mengalami penurunan, yaitu tanaman pangan mengalami penurunan indeks dari 104,71 turun menjadi 104,41 atau mengalami perubahan minus 0,29. Ini disebabkan karena
Jagung dan kacang ya, ini mengalami penurunan harga sebesar 0,02%. Sedangkan indeks yang dibayar ini naik sebesar 0,10%. Kemudian kalau hortikultura ini juga indeksnya dari 95,27 turun dari 95,71, yaitu sebesar minus 0,46. Ini disebabkan karena turunnya beberapa harga pada komoditas cabai rawit turun 0,16%, kacang panjang 0,06%, sawi hijau turun 0,05%, terun dan cabai merah turun 0,02%, dan pare juga turun 0,01%. Sedangkan indeks yang dibayar juga mengalami kenaikan 0,11%. Selanjutnya untuk indikator untuk subsektor lainnya mengalami kenaikan karena ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Selain itu juga indeks yang dibayar petani juga meningkat, namun tidak sebanding daripada indeks yang diterima petani karena perubahan harga atau kenaikan harga dari beberapa komoditas yang dihasilkan petani. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk nilai tukar usaha petani ini nilai tukar usaha petani untuk bulan November mengalami peningkatan 0,2% dibanding bulan sebelumnya Oktober 2022. Ini disebabkan untuk indeks harga yang diterima mengalami kenaikan 0,19, yaitu disumbang oleh kelapa sawit, ayam ras pedaging, ikan kakap dan sembilang ya. Kemudian untuk indeks biaya produksi dan penambahan barang modal, ini komoditas penyumbang ongkos angkut, pur, urea dan KCL ya. Jadi ada beberapa biaya produksi yang mempengaruhi atau menyumbang sehingga indeks yang dibayar petani ya ini juga mengalami kenaikan. Fenomenanya sama dengan nilai tukar petani, pada tanaman pangan juga mengalami penurunan dan hortikultura juga mengalami penurunan. Secara keseluruhan nilai tukar usaha pertanian mengalami kenaikan sebesar 0,02%. Selanjutnya indeks konsumsi rumah tangga yang kita sebut inflasi pedesaan ini mengalami kenaikan sebesar 0,12% atau inflasi pedesaan sebesar 0,12% ya dibanding dengan bulan sebelumnya. Kalau melihat pada seluruh kelompok pengeluaran, semuanya mengalami perubahan harga atau mengalami kenaikan pada semua kelompok pengeluaran, dari mulai makanan, minuman, tembakau sampai perawatan pribadi. Selanjutnya Bapak Ibu, bila kita bandingkan nilai tukar petani dengan wilayah Sulampua, Papua Barat berada di peringkat 8 dari 10 provinsi dulu Sulampua, mencapai 100,37. Yang paling tinggi nilai tukar petani yaitu Sulawesi Barat, dan yang paling rendah yaitu Provinsi Papua dengan nilai indeks sebesar 100. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada indikator ekspor dan impor. Nilai ekspor Oktober 2022 untuk Papua Barat sebesar 276,57 juta US dollar atau naik sebesar 11,11% dibandingkan September 2022. Bila kita lihat di sana secara Y on Y, ini nilai ekspor kita meningkat sebesar 65,63%, dan secara mantuman tadi yaitu 11,11%. Bila dirinci menurut migas dan non-migas, non-migas naik secara mantuman 167,98% dan migas sebesar 9,26%. Kemudian kalau kita
kita melihat 10 negara tujuan terbesar ekspor kita, yang pangsa terbesar ada di Tiongkok dengan nilai ekspor sebesar 144,89 juta US dollar dengan share terhadap total ekspor yaitu sebesar 52,39% ya. Jadi lebih dari 50% total ekspor kita itu tujuannya ke Tiongkok, dan 24,05% tujuannya ke Korea Selatan dengan nilai ekspor sebesar 66,51 juta US dollar. Selanjutnya diikuti dengan Jepang, nilai ekspornya 58,13 juta US dollar atau share-nya terhadap total ekspor 21,02. Sedangkan beberapa negara lain nilai ekspornya sangat kecil dengan share-nya itu sekitar 0,01 sampai 1%. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat untuk negara tujuan di Asia itu hampir 100% ya, hampir 99,8 tercatat 99,86% ekspor kita atau 276,20 juta US dollar untuk negara Asia. Kemudian Eropa hanya 0,01% atau 0,02 juta US dollar. Amerika 0,13% atau 0,35 juta US dollar. Bapak Ibu sekalian, untuk perkembangan impor di Papua Barat pada kondisi Oktober 2022, kita mencatat tidak ada dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB yang masuk pada Oktober 2022, baik secara Y on Y maupun secara man-to-man. Pertumbuhannya 0 ya, 0% karena tidak ada dokumen impor di bulan Oktober terhadap bulan September maupun Oktober 2022 terhadap Oktober 2021. Selanjutnya neraca perdagangan kita untuk bulan Oktober, kita mengalami surplus sebesar 276,57 juta US dollar. Kalau kita lihat di sana untuk migas sebesar 268,79 juta US dollar, sedangkan non migas 7,78 juta US dollar. Jadi selama bulan Oktober 2022 kita tidak ada impor, namun secara total kita masih kondisi perdagangan neraca kita masih mengalami surplus sebesar 276,57 juta US dollar. Selanjutnya kalau neraca perdagangan dari Januari sampai Oktober ini kita juga mengalami surplus sebesar 2.165,02 juta US dollar. Ini dengan impor juga ada ya sejak Januari sampai Oktober itu ya sebesar 20,87 juta US dollar ya. Jadi masih tetap kita mengalami surplus yaitu sebesar 2.165,02 juta US dollar yang terdiri dari migas 2.145,23 juta US dollar dan non migas non migas sebesar 19,79 juta US dollar. Selanjutnya Bapak Ibu, indikator berikut yaitu tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Untuk perkembangan TPK bulanan di bulan Oktober terhadap September ini kita mengalami pertumbuhan 3,72 poin. Bila dibandingkan secara tahunan atau year on year ya, Oktober terhadap Oktober tahun lalu itu mengalami penurunan yaitu dari 54,18 TPK kita di Oktober dibanding tahun lalu itu mencapai 56,90 dan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 50,46. Jadi ini sudah di atas 50% kita punya tingkat penghunian kamar hotel untuk bulan Oktober
Ya, kita berharap di akhir tahun ini perkembangan indikator pariwisata terutama untuk perhotelan ini meningkat, karena itu juga akan berdampak untuk ekonomi wilayah kita. Dan bila kita melihat rata-rata lama tamu menginap domestik maupun tamu asing, ini mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin atau dari 1,97 hari meningkat ya dibanding yang bulan sebelumnya yang hanya 1,94 hari. Kemudian kalau kita pisahkan tamu asing, ini mengalami penurunan yang tadinya dari 2, mengalami penurunan ya dari 2,241 hari ya pada bulan September, turun menjadi 2,20 hari. Ya, jadi hampir 2 hari sampai 3 hari. Kemudian untuk domestik ini naik dari 1,93 hari naik menjadi 1,96 hari. Kemudian kalau kita bandingkan dengan provinsi di Sulampua, kita masih berada di bawah di atas nasional, yaitu 54,18, dan nomor 2 tertinggi setelah Maluku Utara 58,53, dan yang paling rendah Maluku 35,89. Ya, kita berharap untuk bulan berikutnya tingkat penghunian kamar hotel ini semakin baik atau semakin tinggi. Selanjutnya untuk transportasi, indikator perkembangan transportasi udara di Papua Barat kondisi bulan September, jumlah penerbangan pada September 2022 sebanyak 2.415 penerbangan atau turun 8,59% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara YoY jumlah penerbangan naik ya 34,54% ya. Jadi kalau secara YoY kita meningkat, namun secara mantuman dibanding bulan Agustus ini mengalami penurunan. Selanjutnya jumlah penumpang, tadi jumlah penerbangan ya, jumlah penumpang ini justru naik ya 11,70% atau sebanyak 160.000 ya 307 penumpang pada September 2022 bila kita bandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya 143.512. Jadi secara YoY ini juga penumpang naik sebesar 77,34%. Jadi tadi secara penerbangan turun, tetapi secara penumpang naik. Ini juga bisa berdampak kepada kenaikan harga tiket tadi ya di indikator inflasi tadi ya, mungkin karena penerbangan terbatas, penumpang meningkat, ini juga akan mempengaruhi harga tiket pada maskapai. Kemudian jumlah barang atau bagasi yang diangkut angkutan udara pada September ini sebanyak 1.976,27 ton atau naik 7,26% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya. Secara YoY juga mengalami peningkatan sebesar 47,38% untuk jumlah barang atau bagasi. Jadi kalau penumpang, barang, bagasi juga mengalami kenaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, indikator terakhir atau yaitu indeks pembangunan manusia yang kita biasa sebut IPM. Bapak Ibu, di sana kita tampilkan ada beberapa negara di dunia ini yang karena pandemi COVID mengakibatkan Human Development Index atau HDI ini beberapa negara mengalami penurunan, sebagian lainnya juga melambat pertumbuhannya. Jadi Amerika Serikat mengalami penurunan, kemudian Brasil ya, India ya menurun juga, Vietnam ada sedikit meningkat, Korea Selatan
kemudian Jepang ya. Jadi ini juga dipengaruhi karena pandemi COVID yang dialami ya, sehingga mempengaruhi pembangunan manusia pada beberapa negara di dunia. Demikian juga di Indonesia ya, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi ini mendukung pembangunan manusia di Indonesia maupun di Papua Barat ya. Kita lihat kondisi sudah mulai membaik dengan penanganan pandemi COVID yang berjalan baik, cakupan vaksinasi semakin luas, tingkat kematian juga rendah, pemerintah melonggarkan syarat kegiatan masyarakat, salah satunya melalui SKB 3 Menteri, sekolah tatap muka sejak Mei ya, ini juga mempengaruhi komponen daripada IPM itu. Kemudian pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut dan semakin menguat. Ada tren pertumbuhan ekonomi tahunan Papua Barat juga menunjukkan fase pemulihan ekonomi sejak kuartal 3 2021 dan mulai tumbuh positif secara persisten sejak kuartal 2 2022. Kemudian keadaan ketenagakerjaan Papua Barat juga semakin membaik, di mana tingkat pengangguran terus mengalami penurunan sejak Februari 2021. Kemudian tingkat kemiskinan Papua Barat pasca pandemi juga menunjukkan tren yang menurun sejak September 2021. Bapak Ibu, ini fenomena yang menggambarkan kondisi masyarakat atau kondisi di negara kita termasuk di Papua Barat. Dengan demikian perkembangan indeks pembangunan manusia untuk Papua Barat 2022 ini kita sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,97% ya dibanding tahun sebelumnya. Bila kita menghitung rata-rata pertumbuhan selama kurang lebih 10 tahun 2010 sampai 2019 ini tumbuh sebesar 0,92% ya. Kalau kita melihat beberapa tahun yang di tahun COVID ini ya mengalami penurunan, jadi posisi kita untuk IPM ini dari 2019, 2018 sudah meningkat, kemudian 2020 juga meningkat, namun di 2021 meningkat tipis ya. Ini juga dipengaruhi oleh kondisi COVID, tapi kita meningkat tapi sedikit melambat ya. Pertumbuhannya ya sekitar 0,97, 0,26, jadi pertumbuhannya agak-agak melambat. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat beberapa komponen yang dalam pembentukan IPM ini, di sana ada umur harapan hidup saat lahir 2022 itu sebesar 66,46 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 7 sampai 84 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 13,21 tahun. Jadi rata-rata lama sekolah 7 sampai 8 tahun artinya penduduk yang sudah menamatkan sekolah itu ya berkisar antara SMP ya, tamatnya sampai SMP saja 7 sampai 84 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah ini bagian sementara sekolah ya mereka berharap bisa sampai sekolah sampai di level D1 ya, karena 13,21 tahun. Kemudian pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan itu sebesar 8.101.000 per orang atau per kapita per tahun. Jadi pada tahun 2022 IPM Papua Barat mencapai 65,89, meningkat tadi saya sampaikan 0,97% ya dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pertumbuhan IPM 2022 sudah melampaui rata-rata pertumbuhan IPM per tahun ya selama 2000 tadi 0,92, kita tumbuh dari 2022 ke 2001 sudah lebih dari itu ya 0,97. Kemudian selama periode 2010-2022 IPM Papua Barat mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 0,84%. Ini suatu tanda perbaikan, mudah-mudahan ke depan IPM kita
ini yang menggambarkan kualitas hidup manusia di Papua Barat ini semakin membaik. Kemudian kalau kita melihat beberapa komponen ini dengan perkembangannya, harapan hidup ini juga terus meningkat dari 66,14 meningkat 66,46 atau meningkat sebesar 0,32 tahun ya, atau 0,48% dibandingkan tahun 2021. Kemudian harapan lama sekolah ini juga meningkat 0,08 tahun atau 0,61 dibanding tahun sebelumnya, dan rata-rata lama sekolah meningkat 0,15 tahun atau 1,95%. Jadi semua komponen ini mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan. Begitupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan meningkat Rp172.000 atau 2,17% dibanding tahun sebelumnya. Artinya dari semua komponen pembentukan IPM ini mengalami perubahan yang berarti, dan ini akan mempengaruhi IPM kita. Kita berharap ke depan IPM untuk Papua Barat juga semakin hari semakin baik. Selanjutnya bila kita melihat menurut kabupaten, ada IPM yang tertinggi ada di Kota Sorong yaitu sebesar 78,98. Kemudian yang terendah ada di Kabupaten Tambrau yang hanya mencapai 54,63. Jadi ini juga PR ya bagi Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Pegab juga masih masuk dalam kelompok rendah. Sedangkan ada 9 kabupaten yang masuk dalam kelompok sedang, dan yang tinggi ada 2 kabupaten ya, yaitu Kota Sorong dan Manokwari ya. Jadi masih banyak yang masuk dalam kelompok sedang. Ini jadi tantangan juga buat kita semua di Provinsi Papua Barat. Jadi Bapak Ibu sekalian, status IPM ini meningkat dari rendah menjadi sedang. Ini ada 2, yang Maibrat yang tadinya rendah bisa menjadi sedang, dan Manokwari Selatan juga yang tadinya rendah menjadi sedang. Ini suatu perbaikan yang baik sekali atau kinerja yang baik sekali untuk kedua kabupaten ini. Kemudian pertumbuhan IPM yang tertinggi, jadi tadi posisi rendah, sedang, dan tinggi, tapi ini pertumbuhannya ya. Pertumbuhan yang tinggi tadi walaupun Tambrau masuk dalam kelompok rendah, tapi pertumbuhan IPM-nya meningkat. Pegab juga walaupun dia rendah, tapi pertumbuhannya meningkat. Dan Sorong, Kabupaten Sorong juga mengalami pertumbuhan juga meningkat 1,41. Sedangkan pertumbuhan yang rendah walaupun Kota Sorong punya IPM-nya sudah tinggi tapi mengalami pertumbuhan yang rendah 0,62. Manokwari juga walaupun IPM sudah masuk kelompok tinggi tapi pertumbuhannya rendah 0,81, dan Fak-Fak juga pertumbuhan rendah 0,88. Ya, kita berharap yang masih masuk dalam kelompok rendah ini bisa terus mengalami peningkatan sehingga bisa IPM pada kabupaten itu bisa bergeser pada kondisi rendah menjadi sedang, dan bahkan bisa mencapai pada kondisi tinggi. Demikian Bapak Ibu beberapa indikator yang dapat kami sampaikan pada kondisi di tanggal 1 Desember 2022. Kami berharap indikator-indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depan, untuk terutama untuk pemerintah daerah, dan harapan kami juga untuk teman-teman media dapat mempublishnya agar masyarakat juga dapat memahami dan mengupdate indikator-indikator makro terkini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat.